Oh, nama bandnya apa? Iya loh Pak, ini kan band baru. Aku bilang, "Nah, berarti kan anyar. Jiwa saya bukan di jazz itu gitu loh. Jiwa saya di rock gitu. Bikin. Saya dapat the best drummer, Mando dapat the best keyboard. Album garap album pertama Grass Rock itu 89. Jadi kalau Grass Rock main, habis Grass Rock main, Niki diiringin Grass Rock gitu. Itu hampir setiap terakhir manggung baru God Bless. Itu cuma sebelum dia wafat dia bilang jangan berhenti ya Grass Rock ya, terus dijalanin. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, selamat hari gini para Retrois yang kita sayangi. Oke, gua Palu Rebong dan gua bawa rekan gua Exki. Exki dan tamu kita sekarang. Ya, perkenalkan diri. Halo, Ya, aku biasa dipanggil Rere. Rere. Oke. Tepuk tangan buat Mas Rere. Oke. Tapi ada nama belakangnya. Ya. Biasanya karena ada bandnya itu kan udah sering terjadi ya. Yes. Grass Rock. Jadi Rere Grass Rock. Rere Grass Rock. Jadi yang saya tahu tuh retro tuh lagu-lagu yang apa yang sampai sekarang tuh memorable gitu. Antara lain ya Faris, Mas Yoki itu menyiratkan apa retro seperti itu gitu. Oh. Zaman itu saya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kenalnya di situ. Iya, berarti tahun 80-an itu ya. Iya, 80-an. Terus setelah dari Surabaya? Ya karena kan awalnya memang mulai berkiprah itu kan sebagai pemusik di Surabaya. Jadi masuk ke Jakarta itu sekitar 88 ya, 89. Tapi memang keluarga di Jakarta, cuma pindah ke Surabaya terus balik lagi ke Jakarta gitu. Gitu ya. Karena ada album, grup saya kan Grass Rock waktu itu. Jadi pindahlah ke Jakarta waktu itu kita. Grass Rock yang gue tahu ya dulu itu namanya mencuat setelah ikut festival rock. Iya benar. 80-an. 84, 84. 85, 86 itu mulai. Ceritain dong Mas, itu bisa lo Grass Rock itu bisa ikut festival gimana, terus nama festivalnya apa, siapa yang menyelenggarakan, bisa share lagi ke kita gitu loh. Iya, itu menarik ya menurut saya waktu itu ceritanya cukup terinspirasi dari karena saya kan ngelihat grup-grup band era 80-an itu zaman itu kayak Yes ya kayak Queen waktu itu. Ini kok grup band ini kok bisa bagus gitu sih, gimana sih cara bikin band kayak begini ini gitu. Sebagai anak SMA gitu punya hayalan lah, punya mimpi seperti itu gitu. Nah, saya merasa bisa mewujudkan itu dengan cara saya ikut festival. Setiap pulang sekolah tuh saya ngelihat ada poster festival rock gitu yang diadakan dipromotori oleh Lox Labor. Oke. Waktu itu dengan ada produk rokok yang sponsorin ya, rokok besar. Itu yang pertama tahun 84 gitu. Saya ngelihat wah, terus kayaknya mimpi banget saya bisa ikut festival itu ya kan. Terus ayah saya ngajak, mau nonton itu festivalnya, ayo. Wah saya nonton deh itu. Yang main itu kayak SAS, God Bless, Super Kid gitu. Saya ngeliat itu, wah keren banget deh mereka itu waktu itu. Rasanya ada abis main itu pemain drumnya Mas Teddy itu lewat di belakang saya kayak gemeter gitu. Wah ini artinya orang yang di atas panggung gitu kan bisa ngelihat Masian, Masih gitu kayak mimpi aja bisa ketemu dia itu waktu itu. Wah saya bertekad tahun depan saya mesti ikut festival band ini deh, saya pikir gitu. Udah akhirnya tahun depan ada lagi festival itu. Saya datanglah ke rumah Pak Lox Labor itu. Datang. Terus Pak saya mau ikut festival Pak. Loh bandmu apa? Iya saya belum punya band. Loh bikin band dulu baru bisa ikut festival. Wah iya ya.
Saya pulang lagi ke rumah. Wah, mesti bikin band dulu ya. Siapa yang mainnya? Gitu. Emang Dulu belum terbentuk ya. iya, tapi karena di rumah itu kan memang rumah saya tuh di Surabaya tuh sering didatengin musisi dari dulu. Gitu. Oh, Kebetulan ayah saya tuh pemusik gitu. Oh. Jadi eranya Mas Tamam, eranya Om Mariono ya, Mas Embong gitu. Itu berawal di rumah saya waktu itu. Kadang-kadang ada band SMA yang cukup beken waktu itu kayak Mas Bujana itu juga latihannya sempat latihan di rumah gitu. Buka studio di rumah. Ya kayak studio gitulah gitu. Sering buat kumpul gitu dari dulu. Nah, jadi mimpi itu mungkin berawal dari situ ya. Udah ngelihat keadaan setiap pulang sekolah itu ada orang latihan, setiap hari itu ada orang latihan musik gitu kan. Jadi udah ditawarin bapak saya gitu, kamu tuh main semua dimainin alat gitu, piano dimainin, gitar dimainin, ini dimainin semua. Yang pasti mau jadi pemain apa sih kamu? Oh gitu. Iya, tetapkan dulu pilihanmu apa, mau main apa gitu. Ya udah saya pilih drum deh, saya bilang gitu. Dipanggilin guru lah ke rumah itu. Nah guru itu kebetulan kepala sekolah di Yayasan Musik Indonesia Mas Tamam, kawannya bapak saya gitu. Udah panggil guru, kok panggil guru di situ. Nah mulai dari situlah kegiatan sama YMI itu di situ saya. Dari SMP itu, mulai SMP. Nah terus mimpi itu mulai kayak yang paling lucu itu pernah cerita bapak saya tuh ngajak, kamu ayah saya ikut ke studio. Studio itu yang punya pemainnya The Gembels, itu namanya Mas Yudo itu, band zaman dulu ya. Ini anakku nih mau ini. Saya belum bisa main drum itu, tapi disuruh rekaman waktu itu. Bener Mas. Jadi main drum tuh cuma di rumah aja gitu, di rumah aja. Dia mau rekaman ada lagu buat jingle apa-apa gitu loh. Nyari pemain drum susah suruhan. Udah suruh isi tuh kali. Wah itu saya baru pertama kali tuh rekaman di situ di Itu masih SMP itu cuma dibayar 12.000 loh. Itu pengalaman pertama itu rekaman. Udah dari situlah mulai dari mulai jadi jadi lah dari situlah mulai kita mewujudkan mimpi-mimpi itulah gitu, gimana sih ini caranya bikin band ini. Ya emang seneng denger musik ya gitu. Yang ada di kepala saya tuh musik aja, terus musik gitu. Tiap hari dijejelin musik sama ayah saya tuh. Malah musik yang pertama saya denger tuh ya kayak jazz gitu, jazz kayak Oscar Peterson, kayak Miles Davis gitu. Si Korea gitu kan. Jadi kayak saya seneng banget sama lagunya Stevie Wonder yang Sirdek itu. Wah, zaman itu kan kayak gimana gitu ya. Kayaknya kok saya pikir saya kan dulu jazz ya. Terus pengen bikin grup rock sekarang gitu. Ternyata kok jiwa saya bukan di jazz itu gitu loh. Jiwa saya di rock gitu, bikin rock itu kok rasanya pukulan saya kok juga kalau main jazz sih bisa main jazz gitu. Tapi rasanya kalau main rock tuh lebih dapet gitu. lebih jeglek gitu mainnya gitu. Ya itulah dari situ mulai kita nyari pemain. Yang pertama kali itu support pemain itu jadi ada main keyboard grass rock tuh namanya Mas Mando. Mando itu memang sering datang ke rumah main piano klasiknya jago itu. Dia memperkenalkan saya ke musik-musik Genesis, Yes gitu ya. Art rock ya? Art rock. Ya dari situlah, ada Mas Mando nih. Mas mau ikutan festival gak? Nah kakak saya, almarhum Mas Yudi itu, basis grass rock itu. Nah itu nemenin terus dari dulu. Justru yang pertama kali dia itu yang pertama kali ini. Jadi dia pertama kali main gitar, semua lagu-lagu itu kayak lagu-lagu All I Am, lagu-lagu 80-an itu ya. Lagu Faris yang Cinta Kian Menepi ya, dia suka main gitar-gitar gitu di rumah itu. Saya sering dengerin itu dia main. Mas Yudi itu almarhum. Saya yang cari jalan kemana-mana, saya pulang ke rumah, Mas.
pengen ikut festival band nih gitu, mau nggak? Ayo, ajak Mas Mandu, ayo. Coba main gitar siapa, yang nyanyi siapa gitu. Pusing lagi saya nyari penyanyi. Udah muter-muter kan, Itu muter-muter. Mas Rere tuh nyari Iya. personil ya. Jadi Iya. bukan misalnya ada temen gitu ikutan gitu atau gimana gitu. Enggak. Jadi komunitas di situ kayak ngarahin saya gitu di. Oke. Itu loh Reh, di dekat bioskop Ria itu ada orang jago nyanyi itu. Dia parkir di situ dekat bioskop Ria itu. Saya ajakin aja, Mas, mau nggak Mas? Wah, suaranya emang bagus. Cuma umurnya udah cukup ini udah cukup senior ya, udah berkeluarga, anaknya banyak gitu. Wah, kita coba. Terus main gitarnya ada orang juga senior juga itu gitu loh. Udah senior juga, Pak Mas Harto namanya. Ini yang nyanyi namanya Mas Karnoto. Udah, mungkin karena kita coba yuk kita manggung di ada acara mantenan gitu loh. Kita coba dulu yuk. Udah bunyilah ini akhirnya band ini. Bunyi pokoknya gitu, yang penting udah bunyi dulu dang gitu. Udah dengan nama Grassrock. Belum. Oke. Belum sampai situ, belum sampai ngembaliin formulir ke Pak Lok itu. Oke. Jadi masih bentuk-bentuk nyari personil dulu. Istilahnya nyari jati diri dulu, Nyari ya. bandnya itu apa gitu, Iya, belum tahu ya. kan jaraknya kan cukup panjang itu. Ya. Saya, tapi pas ngantenan itu bawain lagu-lagu apa? Nah itu tadi lucu nih ceritanya. Kan si Pak Karnoto itu kan sudah banyak anaknya. Terus kerjaannya juga berat ya mungkin ya. Terus jadi lagu tuh nggak pernah hafal, taruh lirik di bawah. Masih zaman itu kan, nulisnya salah pakai bolpen merah gitu loh. Jadi ada lagu God Bless itu yang judulnya lupa liriknya belakangnya dia. Maksudnya dang sumber petaka dia lupa liriknya. Jadi diawur sama dia. Surat PKK. Kita semua ketawa. Surat PKK. Loh kok salah lirik? Tapi tetap main ya. Tetap main. Woi, luar biasa. Tapi sorry itu lagu agak rock ya berarti ya. Agak rock itu. God Bless yang Mas Rere, emang cocok itu untuk antenan itu sebenarnya. Wah, zaman di Surabaya. Oke aja ya. Surabaya sih antenan cuek-cuek aja itu. Zaman dulu itu. Zaman dulu belum ada request. Gak ada request. Emang gak ada yang request gitu. Gak ada wedding organizer juga gak pakai. Jadi sistemnya kekerabatan. Udah. Wah, nggak cocok nih Pak penyanyinya. Ya udah cari lagi. Mas, sorry Mas ya gitu. Iya nggak apa-apa. Pokoknya dia udah dapat main job berapa kali gitulah kita. Ya nggak apa-apa. Akhirnya ikutlah cari penyanyi dapat Hari namanya. Mas Hari. Orangnya suaranya tinggi. Udah. Wah kayaknya ini deh personilnya nih. Hari ini Mando, Mas Yudi, gitarnya Pak Arto itu. Ya Pak, saya kasih ke Pak Lok kan. Pak Lok nih Pak Lok. Oh nama bandnya apa ini loh Pak? Ini kan band baru. Aku bilang, nah, berarti kan anyar. Kalau band baru bahasa Jawanya kan Grass, saya bilang gitu. Ya Grass kan namanya. Iya. Wah, jangan Grass aja, dikasih rock dong kata Pak Lok gitu. Akhirnya Grass rock gitu. Grassnya tuh maksudnya Grass anyar, Grass baru gitu. Ya oke kasih rock dong katanya. Oh iya. Grass rock ya udah. Ikut ya, jadi ya, bener ya? Iya. Ikut is. Terus masih minta apa? Izin gitu ke orang tua itu. Boleh Pak ya? Iya udah. Udah latihan lah di rumah itu. Mulai kan lagu wajib kan, ada lagu wajib, Ada lagu wajib pasti lagu ya. wajib, lagu karya sendiri. Lagu wajibnya apa waktu itu? Lagu wajibnya waktu itu udah mulai main lagu apa Genesis itu. Woi. Ya misunderstanding lah. Nah, terus bikin lagu sendiri dah. Udah ini pertama nih main dapet jam 8 malam. Jam 8 terus begitu kita habis maghrib tuh hujan deras itu. Wah hujan. Wah panggungnya basah. Panggung basah. Jadi kita
naik ke panggung itu pakai plastik. Jadi sepatu tuh di plastik itu. Plastik semua. Banjir kan panggungnya. Ya, takut kesetrum. Iya benar-benar. Wes kalah lah ya. Wes, tak pikir kalah udah nih. Nggak bunyi soundnya juga blep gitu. Kan banyak pesertanya, dia nggak mungkin. Itu baru pertama. Baru pertama manggung itu di festival besar itu. Kena hujan udah. Wes, pulang kalah kita udah. Tapi nggak kapok, yuk besok ikut lagi yuk. Tahun depan ikut lagi kita. Nah, aku mau memutuskan mau ikut lagi itu. Saya di IMI itu mulai ada aktivitas yang setiap Kemis itu kayak ada kemisan gitu di IMI itu. Kumpul itu semua musisi Surabaya, kadang-kadang Mas Tamam itu ngajak Elva datang, kadang-kadang ngajak Erwin Gutawa untuk saling berbagi ilmu lah gitu ya, kayak di satu tempat gitu dia. Semua kumpul itu. Nah, disitulah saya kenal Edi Kemput. Oke. Edi Kemput itu gitaris SMA namanya Res Program gitu. Lagu-lagu jazz biasanya dia. Saya lihat mainnya bagus nih. Saya naksir nih gitu, kepingin ngajak dia untuk gabung gitu. Nah, sejak Edi saya ajak mau. Nah, sejak Edi masuk itu berubahlah musik Grassrock tuh lebih keren lah gitu ya, lebih ada taste gitu. Terus vokalisnya juga saya ajak adik saya, Dayan itu. Karena sejak pertama dia itu tuh udah rewel dia gitu loh, udah rewel. Belum Dayan deh, Arif. Arif tuh pelaut dia. Pelaut apa namanya, sekolah ilmu pelayaran itu loh. Ya. Jadi sebelum Dayan ini udah mainlah itu, mulai ngulik lagu Yes itu, mulai ngulik lagu Roundabout itu. Roundabout, terus bikin lagu sendiri, terus lagu God Bless 1. Jadi 3 lagu kita bawain waktu itu. Itu kita mulai serius gitu, orang rumah juga mulai ikut dandanin, kamu kostumnya pakai ini segala macam, udah mulai diarahin lah gitu ya. Ini segala macam itu udah mulai dari situlah gitu. Alhamdulillah mulai dapat nomor 3. Saya dapat the best drummer, Mando dapat the best keyboard gitu. The best gitarnya Mas Toto Tewel. Juara satunya El Pamas waktu itu. Oh, juara satunya El Pamas, kita juara 3 di Grassrock. Itu tahun berapa tuh ya? Itu 86. 86 ya? 85 itu. 85. 85. Yang pertama 84 yang kalah itu kita. 85 terus 8. Habis itu udah mulai dapat job kan dari Lock itu, mulai main di pinggir-pinggir kota itu kayak di Jember, di Malang apa segala macam gitu. Nah, disitulah adik saya itu almarhum Dayan tuh mulai apa nih, udah cerewet lah, kritis gitu dia. Kalau ngelihat kita main itu kayaknya kurang rock nih, kurang ini nih gitu. Saya udah kalau gitu kamu aja yang nyanyian aku. Kamu aja yang nyanyi. Nyanyilah dia berdua. Nah, kebetulan si Mas Arif itu lulus dari sekolah pelayaran dan harus magang ke luar negeri gitu. Berlayar. Untuk berlayar, mau nggak mau kita nggak ada penyanyi lagi kan gitu. Nggak ada penyanyi lagi, ya udah akhirnya Dayan sama Zul nyanyi berdua tandem waktu itu dia. Ikut festival tahun 86. Dapat juara 1 di situ, juara umum. Itu tuh berapa kali babak kualifikasi sih kalau ikut festival kayak gitu Mas zaman dulu itu? Ya, ada penyaringan 1 hari itu, kayak 1 hari itu khusus buat mereka. Kan jurinya itu kan kayak Mas Ian, Mas Iye kan itu kan, Mas Doni, Mas almarhum Besleo, Jelly Tobing waktu itu. Juri-jurinya itu Mas Yoki gitu. Nah, itu istilahnya kan kayak audisi. Iya. Ya kan itu berapa band itu ya? Banyak itu, banyak cukup. Ada lebih dari ratusan nggak ya? Oh enggak, dia masuknya sebelum dia sama Lox Labor dari kurasi dulu. Udah dikuras dulu. Iya. Sama Lox Labor udah di. Itu tuh Disaring para dulu. juri yang senior yang tadi Mas Rere sebut itu duduk di depan gitu, atau duduk di depan kalian main gitu, atau Iya, gimana? duduk di depan. Gimana tuh rasanya? Duduk di depan, awalnya duduk di depan gitu. Ya gimana ya, pertama-tama kayak, ya kan pertama kita nonton dia gitu waktu itu, sempat nonton mereka manggung kan gitu. Mas Teddy ngelewat belakang kita aja, kita kayak gimana, muter kepala gitu kan gitu. Sekarang mereka di depan kita nonton. Berbalik ya. Aduh, saya pikir gitu. Tapi karena orang-orang tuh bahasa musikalitas tinggi ya, punya apresiasi, jadi kita
pendekatannya juga musik gitu mereka. Jadi komunikasi kita ngobrol gitu langsung ngobrol musik gitu, ngobrol tentang permainan gitar apa grup ini atau band ini atau sound ini gitu. Jadi kita langsung cair gitu kan, langsung oke gitu. Mereka Jadi itu juri-jurinya itu ya senior-senior kayak mereka itu memberi kritiknya tuh gimana tuh Mas? Kritiknya tuh yang sampai kamu tuh kurang ini kurang itu atau apa, atau cuman apa gimana. kalau waktu itu sih, waktu di festival ngejuriinnya sih rasanya smooth aja ya, alhamdulillah tuh. Tapi setelah saya kenal namanya Mas Yoki, namanya Mas Ian gitu ya, saya kenal di studio. Nah itulah baru tahu kritisnya dia di situ, baru tahu dia kecerewetannya dia soal musik itu, ketelitiannya dia tuh di situ. Begitu Mas Ian iniin Grassrock, ngedirect Grassrock waktu itu ya, gitu semua dari vokal, drum, musik dasar semuanya dia naik, baru tahu di situ. Itu berasa banget. Berasa banget itu. Oh, pantes ya dia punya karya besar ya karena seperti itu dia bikin musik itu sampai betul-betul detail gitu, teliti sekali gitu. Begitu juga Mas Yoki gitu. Begitu saya di Jakarta kerja sama beliau itu begini ya ternyata ya gitu. Makanya saya ngelihat antara Mas Yoki sama Mas Ian itu punya magnet yang sama-sama besar di situ, di satu band itu ya. Pernah satu sama lain tuh pernah nggak ngomong gitu loh, karena masalah prinsip di musik aja gitu loh. Tapi begitu musik itu jadi kelihatan cocok gitu loh, kelihatan saling mengisi gitu saya. Nah itu di situ saya banyak belajar sama mereka. Oke, nah itu kan setelah yang jadi dapat juara pertama ya. Iya. Itu dari kan sebelumnya waktu yang masih juara ketiga apa kan Iya. kan dapat job tuh di Iya, di daerah- pinggir-pinggir kota pinggir-pinggir itu. gitu. Nah, ketika menjadi juara pertama Iya. dari Lock, Iya. dari apa promotornya itu apa yang Nah itu kan kita kan langsung diajak tour untuk mendampingin God Bless kan waktu itu kan Indonesia tuh. Nah jadi hari-hari itu sama mereka itu. Nah itu formasinya juga formasi Mas Ian, Mas Yoki waktu itu. Mas Ian, Mas Yoki, Mas Doni, Mas Teddy, sama sama Pak Iye gitu. Jadi hari-hari sama mereka bercandanya ngomongin musik segala macem dari mereka itu gitu. Makanya saya pikir tiap hari kan di hotel ya, walaupun mereka punya ini yang beda gitu ya, berangkatnya juga wang gitu. Kalau kita kan band pembuka lain ya, berangkatnya beda gitu. Ketemu di panggung, kita nungguin mereka main dulu kan, kita main dulu gitu, habis itu kita baru nonton dari depan ngobrol. Kalau enggak pas latihan itu ngobrol gitu, ngobrol ya banyak lah gitu ilmu yang didapat dari mereka gitu soal sound, soal musik, soal cara mainkan alat musik yang benar gitu ya. itu Mas Rera masih SMA loh. Iya, SMA. Itu gaul sama senior Wah, luar gimana tuh, biasa. Mas? Gaul sama senior Iya. nggak berasa. Tapi saya pernah ngelihat mereka itu begitu solidnya gitu ya. Jadi waktu itu main di Semarang di Simpang 5 tuh ada GOR itu ya. Nah terus waktu itu manajernya tuh kalau nggak salah Mas Ndol itu, Ndol Jeffrey itu. Mas Ndol itu sekaligus manajer sekaligus yang pegang setnya itu, set panggungnya. Jadi waktu itu ada sesi bikin kembang api gitu. Nah pas di kota itu tuh kembang api nggak nyala gitu. Kita ngelihat dari, wah Mas Ndol marah-marah di situ. Kita ngelihat, baru kita tahu ya kalau namanya produksi di panggung itu harus punya manajemen, stage manajemen apa segala macam ya. Nggak bisa ngeloyer gitu aja gitu, panggung itu nggak bisa dibiarin begitu aja, harus ada. Saya baru ngelihat di situ, baru oh iya ya, namanya panggung tuh
Makanya kita kan kena pengalaman hujan itu kan, hujan basah-basahan gitu waktu itu gitu. Rupanya memang harus ada manajemennya, dia bilang gitu. Harus ada, semua itu harus dengan ya gitu dah, dengan banyak yang didapat Perjuangan juga. istilahnya ya. Itu tuh berapa lama tuh ngikutin God Bless? Hampir itu? setahun ya, Setahun Mas. setahun tuh. Sekolahnya gimana tuh Mas? Membuka, SMA loh. Iya, tapi kan nggak terus, dia sesi sebulan ada balik lagi pulang. Kebetulan kepala sekolah saya, jadi saya tuh masuk ke SMA 9 waktu itu. Ini kelas balik lagi ya. SMA 9 tuh terkenal, kalau SMA 2 tuh banyak musiknya memang. SMA 2 tuh musik-musik semua. Kalau SMA 9 yang saya masuk itu banyak tawuran. Dengan tawuran. Nah, saya masuklah ke situ. SMA 9 itu. Nah, begitu masuk situ, itu langsung ada temen yang tahu kalau saya tuh musik gitu. Udah main di kafe kan, karena udah mulai main di klub gitu. Jadi main sampai jam 2 zaman itu, paginya sekolah terus tidur di kelas gitu kan. Teman-teman saya curiga, kamu ngapain sih? Begitu tahu saya, dia ngamen kalau malam gitu, main musik gitu. Nah, akhirnya sama sekolah itu disuruh ikut festival. Kita ngajuin, Pak, kita mau ikut festival band SMA Surabaya gitu. Bisa tak? Bisa, saya yakin bisa, ayo. Jadi teman-teman itu kan bukan pemusik, bukan yang, jadi kaget gitu mereka. Kita untung latihan di rumah ya gitu loh. Diajarin lah satu-satu itu main musik. Latihan kita hampir 2 bulan 3 bulan lah latihan itu. Dapat juara 1, juara umum waktu itu. Seneng kan kepala sekolahnya kan gitu. Yang biasanya sekolah itu citranya citra tawuran gitu kan. Jadi kayak musik ngalahin SMA yang ininya gitu, yang apa, SMA pemusiknya, SMA 2-nya. Udah menang. Udah, ada lagi Mas. Mau ikutan nggak? Kata si teman saya nih, Agus ini. Si Agus itu anunya lah, promotornya lah, yang penggiatnya untuk nawarin itu. Ada lagi Mas, SMA Sejawa, mau ikutan nggak? Ayo, ikut. Ngajuin ke sekolah, disetujui akhirnya. Masuk SMA itu menang. Saya the best drummer, terus the best bassist, menang itu SMA Sejawa. Lawannya di Bandung, Jakarta, apa segala macam. Pulang itu bawa piala. Nah, dari situlah kepala sekolah itu ke saya gitu. Itu tapi dengan membawa nama sekolah. SMA 9 gitu. Jadi festival band SMA gitu. SMA gitu. Kan udah menjadi ikut sama God Bless dan sebagainya. Selanjutnya itu apa? Selanjutnya setelah ya belajar, nambah pengalaman Iya. dengan Nah, para mulailah ya senior, saat itu kita udah berpikir ke industri rekaman. Kita nggak. ditawarin nggak sama Pak Lok nawarin. Oke. Pak Lok nawarin, tapi pas Mas Yan juga nawarin juga gitu. Terus kita berunding lah akhirnya. Gimana nih gitu. Sama Mas Yan aja deh. Teman-teman minta sama Mas Yan. Ya, tapi kita mesti ngelobi dulu, mesti proses dulu ke, ya kita nggak bisa sekaligus berangkat ke Jakarta semua kan, mau gimana gitu kan. Ya udah aku dulu deh berangkat ke Jakarta, saya bilang gitu. Terus saya cari jalan lah, cari cara gimana saya Jakarta, saya izin dulu sama sekolah kan. Ini Pak gini, ya udah coba kamu ini dulu dah, gimana planning kamu seperti apa, kata kepala sekolah itu. Udah, kebetulan saya main di kafe kan di Surabaya itu, main di klub gitu. Nah, di Surabaya itu ada grup band namanya Drive One Band. Drive One Band itu almarhum Mas Vicky Fendi lah itunya, motornya. Itu dapat tawaran job di Hilton di pizzeria 3 bulan. Saya dengar itu, terus yang promotorin itu Mas Irwan Musri itu kan Surabaya juga itu. Irwan, aku bilang pengen ikut, aku bilang gitu. Ya udah kamu gabung itu, gimana caranya? Udah setiap latihan siang saya Coca-Cola itu kan band itu di backup sama Coca-Cola, band Drive One Band itu.
Udah tiap siang saya pulang sekolah itu ke sana, tiap siang pulang sekolah ke sekolah. Mereka latihan, ikut latihan. Ada yang main drum, cuma saya kadang-kadang gantian main drum sama dia gitu, gantian. Karena misi saya ke Jakarta itu kan gitu. Udah akhirnya diajak lah saya, ya udah ikut kamu ke Jakarta. Wah, seneng aku. Berangkat nih ke Jakarta nih gitu. Aku bilang kepala sekolah, Pak, ada tawaran 3 bulan saya main di Jakarta, Pak. Ya udah berangkat sana, kata kepala sekolah gitu. Tapi pas ujian pulang ya, katanya. Pas ujian pulang katanya. Siap tuh. Tapi hebat sih sekolah mendukung ya. Iya. Karena udah sempat juara itu ya. Gitu. Berubah citra. Berubah citra. benar. Putra daerah ini, putra daerah. Putra daerah merantau, akhirnya merantau. Merantau akhirnya. Udah akhirnya berangkatlah ke Jakarta. Malam main, pagi saya ngaprak-ngaprak ke studio. Studio-studio kan industri kita kan banyak studio rekaman kan, studio rekaman banyak di Pluit, Muara Karang itu kan. Iya. Udah saya mulai ke Jackson Record, Purnama, studio-studio gitu. Ketemu Dedi Dores, ketemu Mas Redi Nur, apa. Mulai diajak rekaman lah di situ. Terus sama Mas Yan, aku ke rumah Mas Yan lah. Datang ke rumah Mas Yan. Oh, anterin aku ke studio. Nah, ikut. Saya udah nyetirin lah itu dulu kok. Biar tahu jalan katanya, biar tahu jalan Jakarta. Soalnya malamnya main kan di Saria kan. Siang studio. Udah mulai diajak rekaman lagu Ikang Fauzi itu, lagu ini Niki Astria apa segala macam, Nika Ardila gitu. Ngisi-ngisi lah itu. Sambil ngelobi. Jago Grass Rock katanya gitu. Iya Mas, mau Mas anak-anak rekaman sama Mas Ian. Ya udah akhirnya kan manajernya Grass Rock kan kebetulan ayah saya juga kan manajerin gitu. Ya suruh datang lah gitu. Jadi dikasih tempat tinggal di rumah dia, di rumah Mas Ian itu. Dikasih posko lah di situ. Udahlah mulai dari situ kelar beres Pizzaria itu Grass Rock berangkat ke saya kontrak sama Mas Ian gitu. Mas Ian punya label baru kan, Bengkel Musik Gong itu. Berangkatlah di situ mulai garap album pertama Grass Rock itu 89. Itu yang membantu Grass Rock di selama rekaman siapa? Maksudnya yang mengarahkan misalnya lagunya mesti begini, ini mesti begitu. Itu siapa Mas? Langsung Mas Ian langsung. Mas Ian langsung. Itu sampai dia ada Dayan kan idealis ya, nulis lirik lagu tuh dia karena terinspirasi sama The Doors kan dia kan, Jim Morrison kan, jadi ekstrim lah lirik lagunya gitu. Terus ada satu lagu yang Yan, kayaknya nggak bisa deh, industri kita masih belum terima lirik-lirik kayak gini katanya gitu. Nah, terus iya ya Mas, iya Mas Yan langsung tuh yang nanganin gitu. Terus take drum kayak saya take drum gitu. Kamu micingnya mesti begini, micingnya mesti ngambil dari sebelah sini, ini mukulnya mesti seperti ini. Dia langsung tuh yang nanganin, Mas Yan langsung. Pada saat itu kan masih pada muda-muda ya. Iya. Pasti ada idealisme Bang. Mau bikin kayak apa, mau bikin kayak apa gitu dengan feelingnya. Iya. Gue maunya begini. Iya. Dengan Mas Ian yang men-take over dan Moles ya. arahan gitu. Ini nggak kadang-kadang ada gue nggak mau kayak gini, gue maunya kayak gitu. Ada Iya. nggak kayak gitu perasaan? Pasti ada. Cuma kita kan harus terima ya. Artinya di situ kan posisinya kan juga ya udah artinya. Itu kan karena juga dibarengin sama aktivitas panggung gitu loh. Kita kan sering ngiringin Niki Astria waktu itu. Jadi kalau Grass Rock main, habis Grass Rock main, Niki diiringin Grass Rock gitu. Itu hampir setiap terakhir manggung baru God Bless gitu. Itu hampir kayak paketan dulu tuh. Hampir kayak paketan seperti itu dulu. Jadi kayak sesuatu yang kita masuk ke studio mulai kita itu gitu ya, serius saling argumen gitu ya. Nah, tapi di luar studio kita manggung gitu. Jadi kayak kayak terlibat di perputarannya jadi nggak terasa gimana gitu, lebih cair lah gitu istilahnya ya gitu. Mas Ian juga orangnya juga ya kita hormatin gitu lah, artinya dia dipercaya waktu itu sebagai orang yang paling
paling jitu menangani musik rock ya waktu itu sama industrinya kan, karena banyak lahir karya besar dari tangan beliau gitu, kayak Panggung Sandiwara apa segala macam, kita ngakuin itu kan gitu loh. Itu waktu rekaman emang udah bikin lagu sendiri kan? Iya, lagu sendiri. Jadi emang udah dari festival Iya. udah bikin lagu, terus masuk rekaman. Diseleksi dulu sama dia. Mempersiapkan berapa lagu tuh? Iya, mentahnya diseleksi dulu sama dia, ada berapa lagu yang oh ini jangan masuk dulu, yang ini aja ini. Jadi udah diseleksi sama dia, masih di atas kertas gitu sama dia udah di ini bagian ini. Ya produser juga, ya musik director juga waktu itu dia. Gitu. Itu dia sama kita 2 album. 2 album, tapi album kedua itu udah dilepas sama dia. Album ketiga sama sekali nggak dipegang sama dia, cuma dibiarin aja. Iya. Itu gimana rasanya waktu dilepas gitu tuh? Tetap kita pegang pakem yang dia, artinya sound terus kayak banyak yang kita pegang dari dia, artinya ilmu yang kita dapat sound apa segala macem ya, teknik rekaman gitu ya dapat dari dia ilmunya. Kita artinya nggak bisa lepas dari itu juga, gimana ya, udah hampir rata gitu loh studio itu menganut paham yang Mas Yan bangun itu, Musika, Jackson, semua itu dari gitu loh rasanya. Kita mau berubah sedikit gitu ya, kita coba misalnya reverbnya kasih ini. Waktu di Gins dah ya, udah ketemu Mas Yoki, udah ketemu Mas Billy, itu album ketiga itu, Grassrock kedua ketiga itu. Nah itu udah mulai lain memang. Tapi ada prinsip yang kita pegang, yang kita anut dari pertama gitu ya, dari Mas Yan itu. Kayak tone production lah, apa cara take vokal apa seperti apa gitu ya. Berarti emang guru banget ya Mas Yan. Iya, waktu itu iya. Pengajarannya maksudnya didikan dari Mas Yan Antono ini gimana? Maksudnya nggak otoriter gitu tapi ya? Maksudnya enggak. Artinya memberikan kebebasan pada kalian untuk mengekspresikan. Ya buktinya di album kedua dia lepas kok. Dia lepas. Justru banyak dia cuma datang kontrol soundnya aja gitu. Oh standarnya udah bener, udah kreativitas di ini dia nggak utak-atik. Gitu. Nggak Sampai penampilan masing-masing pribadi gitu juga dia nggak dilepasin sama dia. Album pertama aja yang bener-bener sama dia dari kostum semua itu udah selalu aja gimana gitu. Yang kedua enggak. Pertama tuh saya disuruh pakai baju ini kok, jaket kulit apa segala macam, pakai baju macan, itu sama dia ditata bener album pertama itu. Sampai ke situ dia. Tapi kedua, ketiga udah dilepas. Album pertama tahun berapa itu? Album pertama 89 itu. 89. Terus keduanya 91. 91. 2 tahun ya. Iya. Ya maksudnya produktif juga ya, 2 tahun itu kan waktu yang enggak. Karena udah mulai tur-tur gitu kan, udah mulai. Kalau nggak tur mungkin bisa setahun sekali kali ya bikinnya. Bisa jadi ya. Tapi Mas Reo waktu itu walaupun sudah rekaman, sudah tur dan sebagainya, tetap menjalani yang menjadi drummer studio nggak? Tetap menjalani itu apa enggak? Nah, sebagai session player itu terpisah karena saya kayak punya dunia sendiri gitu waktu itu. Jadi waktu itu mulailah saya bekerja sebagai drummer, sebagai session player itu ketemu Mas Freddy Nur, Dedi Dores, terus Mas Faris itu. Nah itulah di situ Mas Yoki juga ya mulai banyak ngajak kerja saya gitu. Itu kan beda. Kita cuma artinya kita dapat materi, nih kamu isi drumnya, udah gitu. Kita nggak ikut bikin komposisi, nggak ikut mikirin lirik, mikirin bagan apa segala macem kan. Kita cuma main drum aja gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau lu sebagai session player berarti kan ngikutin lagu yang mereka bawakan kan. Iya. Artinya si musisinya itu apakah sudah memberikan caranya lu tuh dengan partitur atau memang harus dengerin musiknya dulu, kan ada kadang-kadang kan belum tahu musiknya. Wah, kalau di industri sih kadang itu di Muara Karang itu kadang yang saya dapat itu isinya master itu cuma bunyi piano sama metronom aja, nggak ada lagunya.
disuruh isi drum seperti itu. Kadang-kadang kayak gitu. Karena apa? Karena kalau udah diisi drum, barang itu udah diisi drum, dia udah gampang, udah tinggal mau ntar diisi penyanyi siapa kayak lagu apa kayak gitu sama dia. Oh berarti itu even si penyanyi pun belum ketahuan siapa yang Kadang-kadang bakal begitu nyanyi. banyak waktu era-era rock Malaysia itu, rock gaya-gaya rock Malaysia kan mirip semua lagu-lagunya, rock Melayu ya. Mirip semua kan lagu-lagunya kan. Itu begitu. Beda kalau misalnya oh ini udah ada penyanyi ini buat Nike nih. Nah, buat Nafa nih, buat Mel nih gitu kan. Beda itu. Kita udah ada ini ya, udah ada set gitu. Kalau itu enggak. Nah, itu apa pengalaman di session player ya di industri rekamannya gitu. Nah, itu kayak gitu. Jadi dan punya karakter memang. Saya kayak ngembangin karakter permainan itu jauh lebih leluasa di situ sebagai session player itu. Sebagai player ya gitu loh. Itu lebih leluasa emang lebih karakter saya nih misalnya kayak gitu. Saya ngembangin wah saya kepengen walaupun sama mereka udah dipakem gitu ya gitu. Ya. Oh ya masa justru lebih merasa lebih berkembang dalam Iya. Karena sendiri kan gitu loh. Dan mereka juga ngebebasin gitu. Rata-rata terserah lu mau diapain gitu. Terserah lu mau diapain. Gitu ya. Iya. Jadi tergantung dari Mas Rere aja nih pengembangannya gimana. Iya. Soalnya lo yang dikasih tadi kan dari awal kan piano sama metronom doang dan lu yang ngebeatnya Iya kayak gitu. itu kan susah juga ya. Gitu. Gimana? Tapi akhirnya mereka setuju gitu Iya. juga ikut ya. Saya cuma ngitung barnya aja. Oh ini bar bait. Oh ini masuk ref. Oh ini interlude musik gitu loh. Oh ini dari interlude masuk ke ref lagi gitu. Oh ini koda endingnya. Endingnya mau di berapa gitu ya. Paling biasa ngulik itu di antara interlude itu. Interlude itu tengah itu biasanya di bagian musik tuh ada sedikit pukulan-pukulan yang gimana itu. Ruffle-ruffle-nya Ruffle-ruffle yang seperti apa gitu. Emang kalau di industri kan musik kan cuma 4 menit kan panjangnya kan. Cuma kita mesti ada cermat gitu seefektif mungkin kita ngisi bagian yang kita kira-kira bisa taruh kita di situ gitu. Paling cuma 1-2 bar lah gitu. Tapi bisa orang teringat gitu kayak gitu. Kayak gitu. paling berkesan buat Mas Rere waktu itu untuk pas jadi session player lagu apa itu? Banyak ya. Banyak banget ya udah ya. Kayak di Iwan Fals itu orang gila itu juga seru juga itu rekaman di itu juga penuh dengan romantika itu lagu-lagunya karena pop tapi idealis gitu karena Mas Billy Budiarjo kan. Jadi saat saya bersession player itu saya sempat di studio di Bilangan Petojo itu namanya Studio Gins. Nah itu berkenalan lah sama Mas Billy itu gitu. Mas Billy itu tiap hari bikin lagu kan main film kan musik Mas film Billy dulu terkenal ya. kalau nggak salah scoring musik ya. Scoring musik ya. Iya. Terus saya dimintain ngisi lagunya Yana Julio itu Selamanya Cinta itu. Terus lagu Katon terus lagu Iwan Fals itu juga. Nah dari situlah saya ngeliat gitu. Wah ini Mas Billy kok tiap hari main piano itu ya. Lagu-lagunya bagus-bagus Mas. Saya tanya. Yang nyanyi siapa nih Mas? Ntar Mas. Saya bilang gitu. Nggak tahu nih siapa yang nyanyi. Bagus Mas lagunya Mas. Mas Billy pengennya siapa? Wah Iwan Fals Mas. Bagus Mas. Wah iya. Belum pernah ya. Lagu dia. itu Mas Rere yang ngomong Iwan Fals. Iwan Fals Mas. Bagus Mas. Iya, cuma siapa ya? Nggak tahu nongol Mas Rumi itu, Rumi Ajis. Rumi Ajis itu kebetulan produser Grassrock juga album ke-2, ke-3 itu. Bantuin Mas Yan dia. Nah, terus Mas Rumi bilang, "Yo, jadiin aja tak cariin produsernya," katanya. Dia nyari lah produsernya itu, dapat Pak Handoko Harpa HP Record itu. Ya udah aku mau. Katanya, aku yang ini biayain kata Mas Handoko gitu. Album Orang Gila itu. Udahlah jadilah mereka. Jadi di album itu yang nulis lirik semua Mas Jabo. Tapi 2 orang ini orang yang punya karakter yang khas ya, Mas Billy sama
Mas Iwan ini. Saat itu Mas Iwan emang sedang bergulat sama ini kan, sama dirinya gitu loh. Kayaknya dia idealismenya setelah di suami itu kan kelihatan banget, dia rambutnya masih panjang tuh kan dia kan. Jadi kadang dia nyanyi, "Mas, isi vokal Mas." Kayak ini bingung gitu. Terus tiba-tiba ngisi vokal di bawah mixer. Ngisi vokalnya nggak mau di ruang vokal, maunya di bawah mixer gitu sampai nyanyi gitu. Kata Mas Billy, "Ya bagus, suara bagus nih, asik, udah direkam lah." Itu yang direkam, yang dipakai malah. Dipakai. Sekali jadi tuh Mas, sekali jadi. Sih jadi itu, sekali jadi. Itu kan lagu kayak ada lagu satu-satu ya. Satu-satu. Nah. Itu lagu bagus itu. Kayak akustik gitu, gitar akustik gitu. Nah, itu Mas Billy juga yang main gitar akustik dia, terus Iwan. Saya ngelihat itu album Iwan yang paling nggak pernah ada gitu di album Orang Gila tuh paling paling lain gitu. Tapi selama Mas Heri kan sebagai session player, memainkan musik yang berbeda-beda, pernah nggak bikin komposisi lagu sendiri? Di Grassrock banyak. Di Grassrock ya. Tapi kalau untuk yang musik-musik ini, Iya, udah larut sama session playernya itu. Kalau nih ngomong sebagai untuk session player gitu tuh, beda musisi yang ngajak kerja sama Mas Rere pasti harus adaptasi kan. Iya. Nah itu butuh waktu nggak sih Mas kalau untuk mengerti musiknya mereka masing-masing itu tuh butuh waktu nggak Mas? Kayaknya sih memang adaptasi itu memang kayak gini. Contohnya waktu saya rekaman sama Dani sama Dewa ya. Dewa 19. Nah waktu itu Dani ajak ke rumahnya dia. Dengerin nih ini yang mau tak isi drumnya gitu. Lagunya kayak gini. Terus dia dengerin referensinya. Dia dengerin, aku terinspirasi sama drummernya Queen, Roger Taylor nih kayak gini, soundnya kayak gini. Udah cukup, dia kasih tahu itu aja. Terus besoknya masuk studio dengan perspektif saya gambarannya seperti itu gitu. Roger Taylor pokoknya gitu. Roger Taylor gitu. Mainannya. Udah kayak gitu, terus saya ngisi gayanya, terserah kamu gaya mainnya ya, gaya aku pakai kamu karena aku tahu gaya kamu kayak gitu, kata Dani gitu. Aku pingin main kamu dengan cara kamu. Oke, siap. Ini album pertama itu, album Aku Milikmu itu, Format Masa Depan. Saya isi. Nah, ternyata mereka begitu kelar nggak ada masalah, ya udah, tak pikir gitu, aman. Rata-rata seperti itu sih gitu. Kebanyakan caranya tuh masing-masing beda memang cara mereka untuk ini ya. Kayak Mas Faris juga. Kalau Mas Faris kan banyak banget idenya kan banyak dia, Mas Faris itu. Itu waktu kita rekaman Revolusi Ular dan Cendrawasih itu di Yamaha. Itu kita masuk studio itu dengan kosong gitu. Studio tuh nggak ada alatnya, nggak ada perangkat rekamannya. Jadi kita install sendiri di situ, install alat rekaman sendiri. Belum ada lagu juga, lagu belum ada. Iya, itu Revolusi Ular itu termasuk proses rekaman paling langka itu sama dia. Karena orangnya memang ini kan suka tantangan gitu. Jadi udah kita mulailah setiap hari beraktivitas di Yamaha itu, di studio Gatot Subroto. Mulai rekaman di situ sampai setup itu alat, baru kita bikin lagu dari awal di situ. Bikinlah lagu dari awal. Mas Faris tuh begitu orangnya. Alat sendiri Mas. Iya. Sendiri Mas. Sendiri sama dibantu ya kita satu band itulah gitu, Faris RM Band itu. Mas Sony Subowo, saya, Riko Manangsang, Musia Yunus. Itu juga seru. Lucu itu. Zaman-zaman dulu itu nggak kebayang gitu. Nah, ini sekarang aku boleh nanya yang sedikit beda ya. Mas Dede
pada usia yang muda itu udah ngalamin menjadi seorang session player dan juga punya band namanya Grass Rock, juga bikin album rekaman kan. Aku mau tahu nih, sebagai session player dengan sebagai grup yang mempunyai album rekaman, sorry nih kalau aku nanya, mana sih yang lebih menguntungkan untuk secara ini ya Finansial. Iya. Mana sih yang lebih menguntungkan gitu? Ya, karena di situ manajemennya berbeda ya, karena hitungannya kalau di itu kan per lagu. Kalau saya session player di studio kan biasanya. Kalau Grass Rock kan gelondongan itu. Gelondongan udah sama semuanya deh itu, lagu, hitungannya udah sama studio. Jadi ngaturnya beda kan gitu. Kalau secara penghasilan sih memang unda-undi sih ya. Alhamdulillahnya itu semua jadi apa ya? Jadi rezeki gitu. Rezeki. Oke, itu tadi kan mungkin yang ditanya Istri kan mengenai masalah untuk finansialnya ya. Iya. Tapi untuk pengembangan kreativitasnya itu kayaknya lebih yang menantang yang mana sebagai sesi? Iya, itu apa ya? Itu seni yang menyenangkan kalau buat saya gitu. Artinya sesuatu yang dua-duanya karena beda ya memang, apalagi kalau kita di band gitu kan punya explore kan, wah kepengen explore bagannya, wah kepengen explore lirik lagunya, pengen explore notnya, terus pengen explore tampilan kita, kemasan kita pengen dieksplor lagi, logo apa segala macam kan, warna, coloring gitu. Macam lah gitu, begitu masuk ke studio video klip juga diapain lagi gitu idenya, kita temanya ini. Beda kan kalau saya sebagai session player total cuma main drum aja gitu. Tapi tadi masalah performance yang artinya berusaha dikemas sama satu grup sendiri. Itu biasanya modelnya outfitnya kayak gimana? Apa maksudnya penampilannya Grass Rock tuh gimana? Ya tiap album ya beda-beda ya pasti ya. Tiap album beda-beda. Beda-beda ya. Kayak album pertama gitu agak glam rock karena memang suasananya masih mendekati itu. Album kedua udah agak bebas gitu. Album ketiga tuh udah agak grunge gitu, Karena eranya ya. Gitu ya. Udah. Tapi ngomong-ngomong udah sampai berapa album nih Grass Rock? Besok 5, 6 sama single, ada 7 single, ada beberapa lah gitu. Terakhir tahun? Terakhir barusan aja single baru. Jadi gini, kalau setelah Grass Rock itu formasi yang ada almarhum 2. Ya. Formasi yang Mas Dayan sama Mas Yudi itu pas reformasi kita. 98. Jadi itu album Menembus Zaman itu album terakhir yang ada beliau berdua itu. Jadi rekamannya juga di Paseban di Salemba, yang kita mau pulang dari studio nggak bisa pulang karena ada di depan itu lagi ada kerusuhan itu. Wah itu kenangan juga itu di situ. Nggak bisa pulang kita, akhirnya nginep studio gitu. Pada saat itu nggak ada yang memprediksi bakal kerusuhan. Nggak bakalan terjadi, tapi biasa. Berangkat studio kan udah ada pengumuman di TV gitu kan, gitu loh. Tapi tak pikir pulang itu nggak apa-apa lah, paling nggak begitu keluar udah banyak orang nggak bisa jalan kita gitu. Nah itu terakhir sama mereka sempat bikin klip, Adakah Hasratmu itu judulnya lagunya. Habis itu almarhum Dayan tahun 99 dia wafat. 99 udah kita nggak ada penyanyi lah tuh. Cuma sebelum dia wafat dia bilang jangan berhenti ya Grass Rock ya, terus dijalanin, jangan berhenti, terus diamanatkan. Ya wis, udah habis itu kita cari penyanyi, bikin audisi penyanyi waktu itu di Musika, dapatlah penyanyi itu si Hans itu dapet. Ya sampai sekarang sama dia gitu. Tapi belum sempat lama nggak, kemudian Mas Yudi wafat juga gitu. Mas Yudi juga pesen terus, ya udah carilah pemain bass kita. Terus dia bilang gitu. Jadi kayak motivasi juga dari dia gitu untuk kita terus ngembangin
Jadi sekarang yang tersisa dari formasi awal tuh tinggal Mas Rere sama siapa? Sama Mas Edi, sama Mando. Heeh. Dua itu ya. Iya, bertiga. Bertiga. Iya. Mas Rere, ini dengerin pengalamannya Mas Rere itu, Mas Rere SMP SMA 80-90 ya. Nah, itu kan adalah di mana musik itu kayaknya emang semua orang pingin jadi musisi, terus hidup kayaknya jadi musisi tuh nyaman banget gitu. Kalau beruntung gitu kan Mas Rere termasuk yang beruntung bisa merasakan semua yang tadi Mas Rere ceritain. Lihat zaman sekarang nih, kalau melihat zaman sekarang dibandingin sama zamannya Mas Rere dulu, zaman sekarang gimana Mas? Iya. Cuma memang yang saya rasain ya, mungkin ini benar atau salah ya. Apa di industri musik itu memang tetap nggak berubah, kuenya tuh segini aja. Cuma kalau dulu memang nggak banyak orang gitu, kuenya segini. Kalau sekarang tuh banyak banget, talent banyak, tetap kuenya segini gitu, nggak berubah gitu. Dan itu memang kalau sekarang tuh tantangannya lebih besar, emang lebih banyak banget yang mesti dia, kompetisinya juga lebih edan. Kalau sekarang anak-anak itu edan, mainnya tuh hebat gitu. Umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh udah kayak sulap mainnya. Oh gitu ya. Udah kayak sirkus gitu sekarang tuh emang. Tapi apa gini, kalau ngomongin anak-anak zaman sekarang tuh lebih edan dan sebagainya gitu tuh. Bukannya Mas sebagai senior tuh udah punya tempat tersendiri Mas di kalangan inilah gitu. Kalau ngelihat yang sekarang harusnya kan nggak ada rasa ya edan tapi kan ada rasa gue senior gitu, atau ada nggak kayak gitu? Iya. Tapi memang ya kita ngerasain jadi kayak teman-teman yang pernah terlibat karena udah ada karya ya, udah ada karya yang bisa diterima dan udah mengendap di dalam sanubari teman-teman yang ada dengerin karya kita gitu ya, pukulan-pukulan drum saya misalnya. Ah itu yang nggak bisa ketukar itu memang, yang nggak bisa nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli ya, itu seumur hidup gitu ya. Cuma yang sangat disayangkan mungkin karena sistem yang ada sekarang di sini gitu ya, itu yang kita menyayangkan aja kok belum apa ya, dari kita pertama bergelut dari zaman sebelum saya pun juga gitu, orang-orang tetap aja belum ada belum ada tapi belum banyak lah gitu ya, gitu perbaikannya gitu. Itu aja yang kita, jadi saya kalau dengar pencipta lagu ini wafat misalnya ya, kemarin Sambobo meninggal ya, yang bikin lagu Nur Laila, apa kabarmu Vina ya kan, banyak karya-karya besar wafat, tapi keadaannya ya itu kan ya kan, saya ngelihat mereka kan orang-orang itu kan dengerin karya-karyanya Sam itu kan dari kecil dan masuk setiap jadi motivasi dia ya. Itu kan kalau musik kan memang nggak kelihatan, beda sama gelas sama barang kan. Tapi kalau musik kan tumbuh dalam jiwa gitu. Nah itu yang kadang-kadang untuk menjadikan itu satu nilai itu loh. Dan itu jadi apa ya? Jadi bisa anunya kesejahteraan untuk si penciptanya itu loh. Yang seperti itu yang kita masih menyayangkan keadaan itu gitu. Jadi istilahnya masih mengenaskan ya. Iya gitu, walaupun Kayaknya malah nggak ada perkembangan dengan zaman yang ini ya. sekarang kita mesti pinter-pinter. Kalau kita punya uang dari bisnis musik ini, kita mesti alihkan bikin bisnis apa. Tapi kalau sebetulnya kan nggak gitu, artinya sampai tua seumur hidup pun kita masih orang ngetok pintu tuh nganter royalti kita gitu kan. Nah, seharusnya kan gitu kan gitu. Karena zaman udah berubah, Mm-mm. jadi Apalagi era berubah ini kan, musik kan dari era gramafon, vinyl, CD. kaset, CD, ke digital terus kan. malah nggak Sekarang malah iya kelihatan kan, sekarang. Iya. malah nggak kelihatan gitu yang nilai tukarnya. Itu sih
Putri Aryani ya, dia cerita ke teman saya si Roni itu bilang lagu dia yang itu, yang apa itu, yang itu diputer di Got Talent itu waktu itu begitu dia puter dia kaget gitu nerima bayarannya itu, besar sekali gitu loh, sebegitunya gitu tuh langsung karena sistem ya mungkin ya gitu. Coba kita, kamu kan artis baru, ngapain kamu ngomongin bayaran ke saya gitu? Kamu udah untung bisa saya ajak. Kalau ada gitunya, ya. Ini fakta loh gitu loh. Gitu. Fakta loh, bukan curhat. Bukan curhat. Oh ngeliatin situ. Fakta loh, bukan curhat. Tapi bicara mengenai musisi seniman dengan adanya sekarang udah mulai digalakan adanya hak cipta itu, kalau menurut Mas Rere gimana? Itu sangat berguna sekali nggak? Harusnya sangat berguna, cuma Dan bisa jalan nggak? harusnya bisa, cuma sampai sekarang masih wacana aja gitu. Sampai sekarang Belum jadi nyata gitu, belum, masih wacana dan itu politis banget jadinya akhirnya. Jadi ini yang habis ini rejim ini jadi bingung kita senimannya kan ya. Padahal karya kita hidup seumur hidup di sanubari orang-orang itu kan, orang penguasa itu juga masih menikmati karya kita kan itu. Ya, harusnya mereka sadar dong kalau itu nilai gitu. Zaman idola yang zaman sekarang sopo Mas? Ada nggak yang muda-muda? Oh ada. Mas Rere masih nontonin yang muda-muda nggak? Kira-kira? Ada. Yang muda-muda aku seneng sama itu. Sama pemain drumnya Burger Kill yang baru itu. Semua jadinya Iya, aku pernah lihat pokoknya. yang kaki dan tangan. Iya, yang kaki dan tangan. Aku suka itu. Oke, ada lagi mungkin. Tapi misalnya rocker, cuma suka nontonin yang jazzer nggak? Kalau jazzer, aku suka pemain drumnya itu. Siapa? Gugun, itu siapa namanya? Oh, Heeh. Oh, Bowie. Bowie. Ya. Bowie. Bowie juga lumayan banyak Asik. ya, update ya. Update mainnya. Kemudian kalau yang luar Mas, Kalau luar yang sekarang tuh Aswan aku suka. Aswan tuh main sama Tori Amos tuh. Tori Amos. dia lebih ke session player juga ya. Iya, bener. Terus ada yang main di Lauren Dersul tuh. Hitam kulit warna orangnya gede banget itu. Ya, terus Simon Phillips suka. Simon Phillips. Iya. Toto. Toto. Jeff, cinta banget sama Jeff Porcaro saya. Pasti ya. Kemudian nanti rekaman album dari Gresok kapan keluarnya Mas? Rilis single sekarang. Saya nambah lagi ya, tanya Boleh. Terus. Ya, Udah dijawab tadi. Boleh silakan. Iya. Nah, Grassrock ini rencana mau tour karena kita kan 40 tahun, Mas. Jadi memperingati 40 tahun. juga ya. Iya. Sudah mau pralansia. Jadi kita mau bikin tour. Yang pertama nanti di Batu, Malang, Rock Gunung. Doain ya supaya gunungnya nggak apa-apa ya. Sebagai seorang drummer, sebagai seorang rocker, sebagai seorang session player, ada nggak ininya Iya. masukan lah untuk Masukan. generasi sekarang? Iya. Kalau saya sih ngelihatnya mungkin kalau main musik itu berangkat dari kita memang suka musik. Jadi kalau udah memang seneng sama musik, pelajarilah, latihanlah sama satu alat musik yang memang kamu sukai, terus semangat berlatih gitu. Jangan mikir apa-apa kalau memang suka sama musik, latihan, pegang itu alat musik, main sampai jago. Udah jangan mikir apa-apa, nikmatin itu. Iya, keren. Nikmatin, pokoknya satu instrumen aja ya. Kalau sebenarnya bisa main instrumen banyak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi masa mau satu main itu bingung lah. Jangan
makasih banget Mas Rere udah Ya, sama-sama. Waktunya sayang ya. Sama-sama kita juga punya tempat buat ngobrol-ngobrol gini emang seneng banget. Tapi gimana? Mudah-mudahan. Terasa enak gak mengenang Oh masa iya, lalu yang terutama bisa saling berbagi pengalaman ya buat temen-temen retroism plus 62 itu Anda harus stay tune di channel ini. Iya. Terus klik subscribe, share. Wah, berarti kita udah gak perlu melakukan penutupan lagi nih. Oke, anyway, sayang sekali ya Mas Rere. Terima kasih banyak untuk kedatangannya. Makasih ya Mas. Iya. Jadi ya tadi kayak dibilang Mas Rere ya itu tadi ya saya gak usah nyebutin lagi. Yang penting tapi yang subscribe itu yang paling penting. Betul? Subscribe. Oke, kalau gitu sampai jumpa ya di episode yang lain. Oke? Terima kasih. Bye bye. Salam Retroism plus 62. Retroism.